Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elza Trialvia dengan NIM akhiran 0029 dari kelas PTUD. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum acara kedua, yaitu mengenai anatomi ternak unggas. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini yaitu ayam jantan dan betina, sarung tangan lateks, gunting, cutter dan pisau dapur, serta telenan dan alas plastik. Baik, berikut merupakan organ eksterior pada ternak unggas ayam, yaitu yang pertama adalah kepala dan leher, di mana pada bagian kepalanya itu terdapat atau terdiri atas jengger, paruh, pial, lalu ada cuping dan mata. Berikutnya yaitu pada bagian badan itu terdiri atas sayap, lalu juga terdapat punggung, lalu ada dada, ekor, lalu ada paha, kaki, serta cakar. Ini merupakan organ pelindung pada ternak unggas ayam. Di antaranya yaitu ada bulu, lalu kulit, kaki, cakar, jengger, cuping, dan pial. Yang dimana pada bagian-bagian organ pelindung tersebut memiliki fungsi berupa sebagai isolator panas pada tubuh, lalu untuk pelepasan panas pada tubuh, dan juga sebagai perlindungan tubuh dari kerusakan fisik, mekanik, serta gangguan dari hewan lain. Berikut merupakan organ pencernaan pada ternak unggas yaitu ayam. Yang pertama yaitu paru. Pada bagian sini, paru ini fungsinya untuk membantu proses makan dan minum. Lalu makanan yang masuk akan melewati esofagus pada bagian sini, yang fungsinya sebagai meneruskan pakan yang masuk menuju ke tembolok. Lalu dengan menggunakan gerak peristaltik. Lalu selanjutnya makanan akan masuk ke tembolok bagian sini. Tembolok ini atau crop merupakan tempat penyimpanan pakan sementara. Lalu pakan tersebut akan melewati dan menuju ke proventriculus. Proventriculus ini memiliki fungsi untuk
mencerna makanan secara enzimatis. Lalu berikutnya yaitu ampulla atau gizzard pada bagian sini yang fungsinya untuk pencernaan secara mekanik. Makanan akan digiling sehingga makanan tersebut akan berukuran lebih halus lagi. Lalu berikutnya adalah usus halus pada bagian ini. Usus halus ini dibagi menjadi 3 bagian yaitu duodenum, jejunum, serta ileum. Duodenum ini merupakan usus 12 jari yang fungsinya sebagai tempat penyerapan sari-sari makanan. Lalu untuk jejunum merupakan fungsinya untuk meneruskan sisa penyerapan yang terjadi di duodenum. Lalu yang terakhir adalah ileum, merupakan tempat penyerapan air serta mineral. Lalu meskipun beberapa penyerapan nutrien terjadi di sini. Lalu selanjutnya adalah sekum. Sekum merupakan bagian ini, terdapat 2 atau 1 pasang sekum yang fungsinya itu untuk pencernaan karbohidrat, protein, serat dengan bantuan mikroorganisme. Lalu berikutnya adalah usus besar. Pada usus besar ini terjadi perombakan sisa-sisa pakan yang tercerna menjadi feses. Lalu selanjutnya akan melewati ke kloaka. Kloaka ini merupakan tempat pengeluaran sisa-sisa atau ampas dari pencernaan yang berupa feses serta urin. Berikut merupakan organ pernafasan pada ternak unggas ayam. Yang pertama adalah sinus pada bagian ini. Sinus ini atau hidung ini merupakan tempat keluar masuknya udara pertama kali. Lalu bagian kedua adalah laring pada pangkal tenggorokan bagian sini. Laring ini berfungsi untuk mencegah masuknya benda asing. Kemudian udara yang masuk akan melewati trakea pada bagian sini, di mana pada trakea ini fungsinya untuk mengalirkan udara dari dan menuju ke paru-paru. Berikutnya adalah bronkus pada bagian sini percabangan. Bronkus ini merupakan saluran yang menghubungkan antara trakea dengan paru-paru untuk menghantarkan udara dari saluran nafas ke dalam paru-paru. Lalu berikutnya adalah bronchiolus. Bronchiolus ini merupakan percabangan dari bronkus, di mana fungsinya itu untuk membawa udara menuju ke kantung udara pada paru-paru ini, tepatnya pada alveolus. Lalu berikutnya adalah paru-paru yang memiliki 1 pasang kanan dan kiri. Fungsinya itu untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Lalu yang terakhir adalah kantung udara. Kantung udara ini terdapat pada ternak unggas yang fungsinya untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru. Selanjutnya adalah organ reproduksi pada unggas ternak ayam jantan. Yang pertama itu ada testis yang jumlahnya itu sepasang. Testis ini berfungsi sebagai penghasil spermatozoa. Lalu berikutnya adalah epididymis pada saluran ini. Epididymis ini memiliki fungsi sebagai tempat pematangan sperma, penyimpanan sperma, serta sebagai penghubung antara testis dengan vas deferens. Vas deferens itu berada pada sekitar sini. Vas deferens ini fungsinya sebagai pembawa sperma ke kloaka. Yang terakhir adalah kloaka, di mana kloaka ini atau papila memiliki fungsi sebagai organ koopulasi. Berikut merupakan sistem reproduksi pada unggas ayam betina. Yang pertama adalah ovarium. Di ovarium ini memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan dan pemasakan folikel atau ovum. Lalu berikutnya adalah infundibulum pada bagian ini. Pada infundibulum ini memiliki fungsi untuk menangkap ovum dan sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Lalu berikutnya adalah magnum pada bagian ini. Magnum ini memiliki fungsi sebagai penghasil putih telur. Lalu berikutnya ada isthmus pada bagian sini, merupakan tempat yang berfungsi sebagai pembentukan selaput kerabang lunak atau membran selnya. Lalu berikutnya adalah uterus. Uterus berada pada bagian sini. Uterus ini memiliki fungsi sebagai tempat pembentukan cangkang telur. Lalu berikutnya adalah vagina. Vagina merupakan saluran untuk mengeluarkan telur
dan sebagai tempat masuknya semen saat proses perkawinan. Lalu yang terakhir adalah kloaka, di mana kloaka ini merupakan tempat keluarnya telur. Berikut merupakan sistem ekskresi pada ternak unggas yaitu ayam. Pada kali ini sistem ekskresinya yaitu ginjal. Ginjal ini memiliki satu pasang yaitu kanan dan kiri, berwarna merah dan melekat pada tulang belakang. Ginjal ini berfungsi untuk proses pembentukan urin. Urin yang telah dibentuk tersebut akan melewati saluran yang bernama ureter pada bagian ini. Lalu urin tersebut karena pada ayam ini tidak memiliki tempat untuk penampungan urin, maka urin tersebut akan langsung menuju ke kloaka, tepatnya pada bagian urodeum. Kloakanya di bagian sini. Lalu urin tersebut akan dibuang melewati kloaka tersebut. Berikut saya akan sedikit menjelaskan mengenai contoh penyakit pada unggas yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri contohnya yang pertama yaitu ada penyakit pulorum atau sering disebut juga dengan berak putih atau berak kapur. Penyakit ini merupakan penyakit menular pada unggas khususnya pada ternak ayam. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri bernama Salmonella pulorum dengan gejala yang ditimbulkan diantaranya yaitu jengger kebiruan, nafsu makan yang menurun, diare, serta pada kloaka terdapat gumpalan putih. Lalu untuk pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menjaga sanitasi, melakukan desinfeksi, sedangkan untuk ternak dengan gejala yang sudah sangat parah dapat dilakukan pemusnahan. Lalu yang kedua yaitu penyakit kolera. Penyakit ini merupakan penyakit yang menular pada unggas yang disebabkan oleh bakteri bernama Pasteurella multocida. Penyakit ini menyerang pada sistem pencernaan unggas. Gejala penyakit ini yaitu diantaranya diare dengan feses berwarna putih kekuningan, kemudian berwarna kehijauan. Nafsu makan menurun, terlihat lebih banyak minum, terlihat lesu, suhu tubuh naik, kepala disembunyikan di ketiak, jengger pucat, serta terjadi gangguan pernafasan. Pencegahan penyakit ini dapat dilakukan dengan mengurangi bibit penyakit di sekitar ternak. Selain itu juga dapat dilakukan vaksinasi, menjaga kebersihan kandang, serta meningkatkan daya tahan tubuh ternak. Berikutnya merupakan contoh penyakit yang disebabkan oleh virus. Di antaranya yaitu yang pertama ada penyakit Newcastle disease atau sering disebut juga dengan penyakit ND, merupakan penyakit yang menyerang pada sistem pernafasan ternak. Penyebab dari penyakit ini yaitu virus avian paramyxovirus strait type 1. Dengan gejala penyakit ini diantaranya yaitu tubuh yang lemas dan lesu, terjadi gangguan pernafasan seperti ngorok, batuk, bersin, serta nafas yang terengah-engah. Selain itu, pada feses berwarna hijau keruh dengan kornea mata terlihat keruh juga, serta pada bagian kepala itu seperti terpuntir ke bawah karena mengalami kelumpuhan syaraf. Sebagai pencegahan dapat dilakukan dengan vaksinasi rutin serta mengkontrol biosecurity. Yang kedua yaitu penyakit flu burung atau avian influenza, merupakan penyakit viral yang disebabkan oleh virus influenza tipe A, subtype H5 dan H7. Gejala dari penyakit ini diantaranya adalah jengger, pial, kelopak mata, telapak kaki berwarna biru keunguan, adanya perdarahan pada kaki berupa bintik-bintik merah, lalu keluarnya cairan dari mata dan hidung, pembengkakan pada muka dan kepala, diare, batuk, bersin, dan ngorok. Lalu untuk penyakit ini belum ditemukan obat yang dapat menyembuhkan avian influenza. Usaha yang dapat dilakukan peternak adalah membuat kondisi badan ayam cepat membaik, merangsang nafsu makannya dengan memberikan tambahan vitamin dan mineral, serta mencegah infeksi sekunder dengan pemberian antibiotik.